Pemirsa, hari ini sejumlah calon menteri dan wakil menteri menerima pembekalan oleh Presiden RI terpilih Prabowo Subianto di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Jawa Barat. Sesi kali ini merupakan hari kedua setelah sebelumnya sejumlah tokoh juga telah diberi pembekalan. Sejumlah tokoh berdatangan ke kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Kedatangan mereka untuk menerima pembekalan hari kedua. Materi yang diberikan hari ini adalah mengenai masa depan artificial intelligence atau kecerdasan buatan, berkomunikasi dengan jurnalis, masa depan pekerjaan, anti korupsi, dan diakhiri dengan penutupan dari Presiden terpilih Prabowo Subianto. Pembekalan dilakukan agar para pejabat di pemerintahan Prabowo Gibran memahami arah kebijakan pemerintahan ke depan. Menekankan prioritas apa yang akan dijalankan oleh pemerintahan ini ke depan, dan mendengar tadi berbagai narasumber, ada yang berbicara tentang pemberantasan korupsi dari perspektif internasional, kemudian the future of artificial intelligence AI, kemudian ada juga yang menyampaikan kisah sukses pertumbuhan ekonomi yang impresif di Dubai. Jadi kami satu hari ini dibukakan perspektifnya, disamakan frekuensinya, dan kita lebih memahami apa yang diinginkan oleh Presiden terpilih. Sampaikan adalah kegiatan ini sangat luar biasa ya. Ini yang belum pernah terjadi. Karena Pak Prabowo itu mengumpul kita ini, ternyata beliau itu menginginkan adanya teamwork. Ada kerjasama di antara semua para menteri maupun wakil menteri. Jadi bayangkan aja kalau kita bekerja tanpa harus tidak mengenal satu sama lain, nggak mungkin kita kerjasama kan. Jadi dengan ini sekaligus satu lempar dua kena itu. Pertama, kita menjadi kenal satu sama lain, berinteraksi, saling berbicara, berdiskusi, sehingga nanti dalam pelaksanaan kerja kita akan menjadi lebih luas, lebih lancar. Nah, di samping itu kita juga tadi mendapat beberapa pencerahan-pencerahan daripada pembicara-pembicara yang sangat bagus sekali. Ya, topik-topiknya yang macam-macam, ada mengenai korupsi, ada mengenai soal ekonomi, ada mengenai AI ya, artificial intelligence. Pembekalan calon menteri dan wakil menteri digelar selama 2 hari. Di hari pertama, pembekalan tidak hanya bahas isu nasional, tetapi juga isu global. Sejumlah calon menteri dan wakil menteri hadir di pembekalan hari pertama Kabinet Prabowo Gibran. Tidak hanya dihadiri oleh Presiden RI terpilih Prabowo Subianto, Wakil Presiden RI terpilih Gibran Rakabuming Raka juga hadir dalam pembekalan hari pertama. Sementara Menteri Koordinator Hukum dan HAM Yusril Iza Mahendra mengunggah foto bersama Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wapres terpilih Gibran Rakabuming Raka usai mendapatkan pembekalan dari Prabowo tentang geopolitik dan kesuksesan sebuah negara. Pembekalan digelar selama 2 hari sejak Rabu 16 Oktober hingga Kamis 17 Oktober. Acara digelar di kediaman Prabowo di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Dari Bogor, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Sejumlah ketua umum partai politik bertemu dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto di Kementerian Pertahanan di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Pertemuan tersebut berlangsung secara tertutup. Beberapa tokoh ketua umum partai menghadiri pertemuan dengan Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto. Sejumlah tokoh yang hadir yakni Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Pertemuan antara Prabowo dengan Ketua Umum partai ini berlangsung secara tertutup. Sementara itu, pemirsa, rencananya pertemuan Prabowo Subianto dengan Megawati Soekarno Putri akan dilakukan pada hari ini tepat di hari ulang tahun Prabowo Subianto. Tidak hanya Megawati, hari ini rencananya Prabowo juga akan bertemu dengan SBY. Di hari ulang tahunnya, rencana pertemuan Presiden RI terpilih Prabowo Subianto
dengan Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, kembali menguat. Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Hasim Joyo Hadikusumo, menegaskan Prabowo siap bertemu dengan Megawati kapan saja, karena sudah menunggu selama 2 tahun. Pak Prabowo sudah menunggu 2 tahun. Terserah Ibu. Ya. Sudah ditentukan waktunya mungkin? Ya insya Allah. Berarti Pak Prabowo siap kapan aja ya Pak? Iya, pagi malam. Hingga kini, Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani belum memberikan kepastian kapan pertemuan kedua tokoh nasional ini. Meski begitu, ia mengucapkan selamat ulang tahun kepada Presiden RI terpilih Prabowo Subianto. Insya Allah, dan pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun kepada Pak Prabowo. Semoga selalu sehat, panjang umur, bisa memimpin Indonesia menjadi Indonesia yang lebih baik. Ya insya Allah, kalau Pak Prabowo-nya kan pastinya mungkin sibuk dengan keluarga, jadi insya Allah. Sementara itu, usai mengantarkan undangan pelantikan kepada Yusuf Kala kemarin, Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani membocorkan pertemuan Prabowo dan Megawati diusahakan akan digelar hari ini. Prabowo Subianto juga akan bertemu dengan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono. Saya mendapatkan informasi insya Allah besok dengan Pak SBY jam 17. Insya Allah. Saya akan konfirmasi malam ini dengan Ibu Mega. Mudah-mudahan besok juga sekalian. Sebelumnya Prabowo Subianto dan Megawati Soekarnoputri disebut-sebut akan mengadakan pertemuan sebelum pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih pada 20 Oktober 2024. Tim Liputan iNews melaporkan. Ucapan selamat kepada Prabowo Subianto pun disampaikan oleh sejumlah tokoh, salah satunya mantan lawan politiknya di Pilpres lalu, Anies Baswedan. Karangan bunga ucapan selamat ulang tahun berdatangan di depan kediaman Presiden terpilih Republik Indonesia Prabowo Subianto. Tidak hanya karangan bunga, ucapan selamat pun disampaikan melalui media sosial. Menariknya, mantan lawan politiknya di Pilpres 2024 Anies Baswedan mengucapkan selamat ulang tahun untuk Prabowo. Ucapan diberikan melalui akun media sosialnya. Ucapan selamat juga diberikan oleh para calon menteri kabinet Prabowo Gibran. Erick Thohir, calon menteri yang saat ini menjabat sebagai Menteri BUMN, mengucapkan selamat ulang tahun melalui akun media sosialnya. Tidak lupa Erick memberikan doa untuk kesuksesan pemerintahan Prabowo Gibran. Selain Erick Thohir, Agus Harimurti Yudhoyono juga mengucapkan selamat ulang tahun untuk Prabowo melalui akun media sosialnya. AHY juga mendoakan pemerintahan Prabowo berjalan lancar. Menteri Keuangan Presiden Joko Widodo sekaligus calon Menteri Kabinet Prabowo Gibran Sri Mulyani juga mengucapkan selamat kepada Prabowo Subianto. Doa terbaik untuk Presiden terpilih RI disematkan oleh Sri Mulyani. Sementara itu, calon Gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil juga memberikan ucapan selamat ulang tahun kepada Prabowo. RK memberikan doa dan harapan terbaik pada hari ulang tahun Prabowo. Senama pribadi, atas nama semua yang ada di lingkungan saya, mengaturkan selamat ulang tahun untuk Pak Prabowo Subianto. Panjang umur, sehat selalu, semoga selalu dalam keberkahan, dalam keselamatan, dalam kemuliaan, dijauhi dari mara bahaya, dan sukses menjadi Presiden Republik Indonesia ke-8 dengan Mas Gibran juga. Tapi khusus Pak Prabowo saya doakan sehat, sukses lahir batin. Tidak ketinggalan, selebritas yang juga calon anggota kabinet Prabowo Gibran Raffi Ahmad juga mengucapkan selamat ulang tahun kepada Prabowo. Raffi memposting foto dirinya bersama keluarga. Pemirsa, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno mengakhiri rangkaian terakhir dari visitasi 50 besar Anugerah Desa Wisata Indonesia tahun 2024 di Desa Wisata Labengki, Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara. Memiliki berbagai keindahan panorama alam dan budaya, Desa Wisata Labengki masuk dalam 50 besar ADWI 2024.
Desa wisata Labengki di Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara menawarkan berbagai pesona alam yang indah, kentalan budaya serta adat istiadat yang masih melekat di dalamnya dan dapat memanjakan para wisatawan saat berlibur. Desa wisata unggulan yang indah ini menutup perjalanan Menparekraf Sandiaga Uno mengelilingi 50 desa wisata terbaik dalam ajang Anugerah Desa Wisata Indonesia tahun 2024. Saya sendiri melihat bahwa Labengki ini punya peluang karena lengkap destinasinya. Ada yang alam, ada juga yang budaya, tapi juga ada sejarah karena tadi diberitahu aspek sejarah oleh Habib kita. Mudah-mudahan Labengki bisa menarik banyak wisatawan dan membuka peluang usaha dan lapangan kerja yang luas bagi masyarakat di Konawe. Untuk mengembangkan kawasan pariwisata dan ekonomi kreatif di Sulawesi Tenggara, Menparekraf juga menggelar bincang santai bersama pegiat parekraf di Kota Kendari. Dalam pertemuan ini, Sandiaga menampung aspirasi dan masukan untuk kemajuan industri parekraf di Sulawesi Tenggara. Kemenparekraf siap melakukan evaluasi serta menindaklanjuti berbagai potensi destinasi wisata di Sulawesi Tenggara agar lebih maju dan dapat meningkatkan kunjungan wisatawan. Dari Sulawesi Tenggara, Febriono Tameng, iNews melaporkan. Pemirsa, mantan personil One Direction Liam Payne tewas diduga terjatuh dari balkon hotel setinggi 14 meter. Informasinya usai jeda, tetaplah di iNews Malam.